3D DP, 3 dimensi double presisi. Jadi kalau pada saat memilih atau menjalankan Fluent, nanti Anda akan menemukan option atau kotak dialog 2D, DP, kemudian 3D atau 3D DP, 3 dimensi double presisi. Langkahnya sama seperti apa ditutup di awal. Jadi sebelumnya atau terdahulunya dibuat gambar dulu di CAD menggunakan komputer aided design. Anda bisa lakukan itu desain modeler atau menggunakan AutoCAD atau menggunakan SolidWorks atau menggunakan software CAD-CAD yang lain. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan cek atau pengecekan dari gambar yang dibuat tersebut. Jadi yang bisa dilakukan bisa melakukan pengecekan apakah gambar tersebut sudah sesuai dengan yang diperlukan atau yang diinginkan, atau gambar tersebut perlu dilakukan dalam tampilan dalam kondisi pembesaran atau pengecilan, jadi penskalaan. Jadi objek sesungguhnya atau aktualnya, katakanlah misalnya dimensinya panjangnya 10 meter. Nah, di bagian ini Anda bisa membuat gambar tersebut menjadi lebih kecil, menjadi 5 meter, atau menjadi 2 kali lipat. Jadi skala banding 1 banding 1 atau 1 banding 2 atau 2 banding 1. Itu akan lebih mudah dilakukan menggunakan CFD, karena di CFD ini sangat mudah bisa merubah-rubah dengan cepat bentuk objek atau gambar yang ingin disimulasikan. Kemudian yang paling penting pada saat Anda melakukan simulasi adalah mempergunakan satuan apa yang dipergunakan untuk satuan apa skala panjang atau scale length scale-nya. Apakah menggunakan satuan sentimeter atau menggunakan satuan meter. Defaultnya atau standarnya software CAE itu menggunakan standar MKS meter kilogram second. Jadi untuk panjang menggunakan satuan meter, kemudian massa menggunakan kilogram, dan waktu menggunakan satuan second atau detik. Jadi ketika tidak dilakukan perubahan, dia akan memberikan setting awal atau defaultnya adalah MKS meter kilogram second. Tapi kalau misalnya dirubah, baru dia akan mengalami perubahan sesuai dengan apa. Kemudian bagian ini menjelaskan atau menampilkan gambar apa yang akan dikeluarkan atau apa yang akan disimulasikan. Jadi Anda bisa menampilkan gambar tersebut untuk outflow, velocity inlet, dinding 1, dinding 2, wall 1, wall 2, wall 4, atau wall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa dikeluarkan. Nah, yang paling berpengaruh terhadap display tampilan layar di monitor itu adalah seberapa besar spesifikasi komputer atau laptop yang dimiliki. Jadi kalau misalnya VGA atau Virtual Graphic Accelerator-nya tinggi nilainya, misalkan digunakan VGA-nya 2 giga untuk RAM untuk VGA-nya. Jadi ketika menampilkan atau mengaktifkan surface ini,
dia akan lebih lebih cepat untuk keluar. Tapi kalau misalnya VGA VGA dari komputer atau dari laptopnya kecil, maka memerlukan waktu yang lama untuk bisa menampilkan display tersebut. Jadi bisa sekitar 1 menit, 3 menit, bahkan kalau tidak support, dia bahkan komputer atau laptop tersebut akan memberikan warning tulisan eh, black screen, atau software tersebut akan keluar secara otomatis, keluar dari tampilan. Itu menandakan artinya PC atau laptop tersebut eh, tidak support atau kurang support untuk mempergunakan simulasi yang akan dikerjakan. Nah, jadi kalau misalnya berhasil, dia akan tampil atau keluar seperti ini tampilannya. Jadi pada saat diklik outflow dan velocity inlet ada warna biru dan warna merah. Gambarnya bisa terlihat jelas ya. Dari gambar Bisa. bisa ya. Bisa. Iya, kalau terlihat gambarnya seperti apa gambarnya? Silinder. Silinder ya. Kemudian silinder ada apa lagi di sana? Ada warna biru merah. Ya. Jadi ada gambar silinder, kemudian ada silinder besar sebagai wadahnya, kemudian di dalam silinder besar itu ada silinder kecil, dan di bagian itu ada semacam eh, sumbu atau yang penopang untuk menghubungkan antara silinder tersebut. Jadi ini adalah tampilan 3D, gambar 3 dimensi. Bisa dilihat di bagian ini ada X, Y, dan Z. Artinya sumbu X, Y, dan Z-nya aktif. Nah, secara 3D. Jadi kalau dilihat di bagian ini ada tulisan 3D, 3 dimensi, tampilan 3 dimensi. DP itu ada double presisi, PBNS ini pressure base. Jadi nanti seperti ini simulasi akan dilakukan menggunakan konversi PBNS. Kemudian ini adalah sama seperti yang sebelumnya, simulasi-simulasi yang sebelumnya, solver itu akan selalu keluar di bagian tampilan, akan selalu keluar ada pressure base, density, kemudian 3D, 3 dimensi, absolute, green Gaussian, penghitungan formulasi implisit, steady. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat secara lebih detail ya, mengenai apa itu pressure base, apa itu density base. Jadi caranya adalah ketik aja di bagian teori guide, nanti akan keluar keterangan yang menjelaskan arti dari pressure base, kemudian arti dari density, lalu implisit atau kondisi eksplisit, dan seterusnya. Kemudian apa ini menjadi aktif? Energy equation. Energy equation itu aktif dikarenakan pada stimulasi ini menggunakan temperatur. Jadi ketika fluida tersebut mengalir atau berpindah atau bergerak dengan memiliki suhu tertentu. Jadi fluida masuk dengan temperatur sekian, lalu akan keluar dengan temperatur sekian. Nah, energy equation atau persamaan energi perlu
aktifkan, karena tanpa menceklis ini atau menonaktifkan energi equation, maka kontur temperatur atau plot suhu atau dynamic temperatur atau static temperatur itu tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa ditampilkan. Kemudian selanjutnya masalah memilih model, define model spesies. Jadi yang dipilih di bagian ini adalah transport reaction. Jadi nanti kondisi ini ada seperti apa, spesies transport, volumetric, wall surface, mass deposition source, optionnya untuk bagian ini ada inlet, difusi, full, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan boundary condition atau kondisi batas. Jadi simulasi CFD tersebut didefinisikan dengan kondisi batasnya seperti ini. Seperti apa yang dipilih di bagian ini. Jadi ketika diaktifkan untuk reaksinya, ketika mengaktifkan volumetric, wall surface, kondisi batas yang digunakan untuk mengeksekusi simulasi tersebut adalah ini. Option yang dipilih tersebut. Jadi yang paling penting atau yang apa inti dari CFD itu adalah Anda bisa mengetahui maksud memilih pilihan ini. Kenapa memilihnya mengaktifkan spesies transport. Apa itu spesies transport? Jadi nanti bisa lihat di bagian teori guide-nya. Nanti ada keterangan di situ apa itu spesies transport, untuk kondisi seperti apa, yang akan disimulasikan aktualnya seperti apa. Nah, karena ada beberapa bagian atau beberapa apa kondisi namanya aktual atau kondisi eksperimennya atau percobaan itu yang masih belum bisa tercover atau terpenuhi oleh opsi ini atau oleh apa objek yang dipilih ini. Jadi itu merupakan suatu problem atau apa kekurangan dari CFD. Jadi CFD itu atau simulasi ini tidak bisa dikatakan apa kita mengcover semua kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Nah, oleh karena itu makanya CFD sulit bisa dikatakan 100% selalu benar. Jadi masih perlu apa verifikasi atau pengecekan atau apa melihat persamaan-persamaan apa yang dipergunakan, karena ketika mengaktifkan ini misalkan Anda memilih spesies transport, ini isinya model matematik semua. Bagaimana model matematik untuk spesies transport? Apakah support atau kondisinya itu sesuai dengan kondisi aktual yang akan disimulasikan atau tidak, atau kurang tepat. Jadi model matematiknya masih perlu diperbaiki atau sudah sesuai. Nah, itu yang masih selalu menjadi pengembangan di software CFD. Makanya software untuk namanya software CAE, Computer Aided Engineering, itu tidak akan pernah berhenti. Jadi nanti di saat ini kan yang digunakan ada ANSYS 2020 ya yang sudah keluar. Nanti di tahun berikutnya atau di tahun-tahun selanjutnya itu selalu akan berubah lagi, dinamis. Jadi namanya software itu tidak akan statis, selalu dinamis. Lalu dia akan berubah-ubah setiap tahunnya atau berikut-berikutnya, karena penelitian itu selalu berkembang, selalu bertambah. Ketika ditemukan model matematik yang baru, maka dicoba dikembangkan ke dalam bahasa komputasi atau dibuat dalam bahasa komputasi. Jadi software itu tidak statis,
tetapi dinamis, selalu berubah. Nah, yang menjadi hal penting dalam hal ini, poinnya adalah bisa mengetahui persamaan apa saja yang dipergunakan. Karena dengan bisa melihat atau mengetahui model matematik apa yang dipergunakan, Anda bisa memprediksi atau bisa memperkirakan kenapa hasilnya seperti ini, kenapa hasilnya seperti itu, kenapa hasilnya begini, begitu, dan seterusnya. Jadi itu adalah poin yang paling mendasar atau poin yang paling penting CFD ini, apapun itu, maupun software CFD, maupun software software yang lain, misalkan software ANSYS, menganalisa stress analisis atau menganalisa tegangan, regangan, atau memprediksi gelombang suara atau getaran vibrasi suara dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bisa melihat ke dalam software tersebut, model matematika apa yang dieksekusi atau yang dipergunakan oleh software tersebut. Jadi seterusnya ini ada hanya kelanjutan dari ini model, terus dipilih oke. Lalu sama halnya seperti yang kemarin, mendeskripsikan material apa yang dipergunakan, apakah menggunakan fluidnya itu berupa gas nitrogen N2, atau berupa oksigen, atau berupa campuran nitrogen bercampur dengan oksigen, atau menggunakan gas yang baru, atau menggunakan fluida yang baru yang tidak ada di dalam database. Jadi kalau misalnya tidak dimiliki di database, yang pertama kali dilakukan adalah Anda harus bisa mengetahui berapa properties dari fluida tersebut. Misalkan di sini ditampilkan untuk nitrogen, karakteristik lengths-nya nilainya 4,145. Nah, jadi kalau misalnya menemukan atau menggunakan fluida yang baru, berarti Anda harus mencari atau mengetahui berapa nilai LJ karakteristik, kemudian LJ energi, kemudian degree of freedom. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Belum, Pak. Kalau tidak ada, selanjutnya lagi slide berikutnya pada bagian ini mendeskripsikan material apa yang dipergunakan, seperti nilai CP, nilai koefisien perpindahan panas, ya sebutkan nilainya kinetik teori. Nah, ini kinetik teori ini gimana nih teorinya? Nanti bisa lihat di di tutorial di teori guide-nya. Ketik aja tuh, diketik kinetik teori, nanti akan keluar model persamaan matematik. Jadi isinya CFD itu isi dalam dari software itu adalah persamaan matematika semuanya isinya persamaan matematik semua yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi, yang dibuat ke dalam bentuk program yang ditulis menggunakan bahasa C, sehingga bisa dieksekusi mengeluarkan grafik, mengeluarkan video, dan lain sebagainya. Lalu viskositas, molecular weight, standar state enthalpy, entropi, dan seterusnya. Kemudian karena material itu baru, sepertinya dia membuat material yang baru bisa dipilih dengan memilih
pilihan yes atau no, yes or no. Lalu, nah ini ada material lagi, ini ada properties dari material tersebut secara lebih komprehensifnya, lebih lengkap. Kemudian bagian ini mendeskripsikan campuran. Jadi di simulasi tersebut akan menggunakan 1, 2, 3, 4 menggunakan 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kombinasi fluida yang dipergunakan, ada nitrogen, oksigen, water vapor, uap air, air dalam bahasa Inggris, kemudian ASH, ini ada arsen yang tadi, Ga, CH3, H2. Itu adalah spesies dari atau jenis-jenis fluida yang akan dipergunakan. Kemudian bagian lainnya, nah ini ada reaksi kimia ya, ada reaksi kimia. Ada yang masih ingat nggak apa perbedaan antara reaksi kimia dengan reaksi fisika? Perbedaan antara reaksi kimia dengan reaksi fisika. Ada yang masih ingat? Kalau kimia ngasilin apa? Zat baru ya, perubahan. Ya, oke, baik. Jadi gampang ya, reaksi kimia itu Anda bayangkan misalnya Anda membakar kertas HVS atau membakar daun. Kalau misalnya membakar kertas HVS, kertas itu ketika dibakar, kertas HVS kan berwarna putih, dibakar menggunakan lilin atau menggunakan korek api, terbakar berubah menjadi arang, dan arang itu berubah bisa menjadi abu. Ya, jadi pertanyaan balik, artinya ketika sudah menjadi arang atau menjadi abu, dia tidak akan berubah lagi menjadi kertas. Itulah yang dimaksud dengan reaksi kimia. Jadi reaksinya itu satu arah sesuai dengan tandanya, dari kiri ke kanan, tapi dia tidak bisa berubah lagi menjadi dari kanan ke kiri. Kemudian kalau reaksi fisika itu bisa berubah, umumnya bisa berubah bolak-balik, seperti contohnya yang paling mudah digambarkan. Anda memanaskan lilin, batangan lilin. Lilin ketika menerima temperatur yang tinggi atau temperatur yang panas, yang awalnya berbentuk padat atau berbentuk batangan, berbentuk solid, akan berubah menjadi cairan atau menjadi leleh. Tapi ketika temperaturnya dihilangkan atau dikurangi atau didinginkan, maka akan kembali lagi menjadi bentuk awal atau bentuk aslinya. Itulah perbedaan yang paling mudah dibayangkan antara reaksi kimia dengan fisika. Jadi kalau yang kimia itu umumnya hanya satu arah, karena sesuai dengan di bagian ini tandanya garisnya dari kiri ke kanan, tidak ada garis bolak-balik, artinya dari kiri ke kanan kemudian bisa dikembalikan lagi menjadi dari kanan ke kiri. Gambaran yang paling mudah yang tadi seperti membakar kertas. Jadi kalau membakar kertas, ya arang atau abu dari kertas itu tidak bisa balik lagi menjadi kertas putih. Kalau misalnya memanaskan lilin atau memanaskan batang lilin pada temperatur tertentu sampai mencair, kemudian didinginkan, maka dia akan kembali lagi menjadi wujud bentuk yang sebelumnya. Nah,
Di bagian ini, di bagian simulasi ini dia menggunakan reaksi kimia karena melihat dari panahnya ini lurus ya dari kiri ke kanan. Jadi dimasukkan nilai-nilainya berapa nilai stoikiometri. Jadi ada persamaan stoikiometri ya. Nanti apa itu persamaan stoikiometri? Nanti coba dibuka lagi teorinya. Teori mendasari apa itu stoikiometri. Karena kalau nggak salah di semester sebelumnya ada mata kuliah kimia dasar ya. Mata kuliah Kimdas ya, kimia dasar. Ada, Pak. Ya, jadi nanti dilihat lagi apa itu definisi stoikiometri. Koefisien stoikiometri, kemudian rate eksponen dan lain sebagainya. Karena perkuliahan itu dia berkesinambungan, jadi berhubungan antara semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, sampai di semester terakhir, di 8, itu saling ada hubungannya, ada korelasinya, jadi nanti bisa dilihat lagi di mata kuliah kimia dasar apa yang maksud dengan tampilan-tampilan gambar di bagian ini. Stoikiometri, kemudian rate eksponen, dan seterusnya. Kemudian ini adalah material yang tadi yang didefinisikan for equation 15.3, 15.4, lalu ini masih membahas mengenai reaksinya gallium kemudian arsenik. Terus bagian ini menjelaskan tentang total number of set species digunakan 2 karena di bagian ini ada 2. Lalu ini ada kondisi 0,7, 0,3, ini ada merupakan penjelasan untuk berapa nilai koefisien yang dimiliki GA dan AS. Yang digunakan adalah 0,7 dan lalu aktifkan gravity. Jadi simulasi tersebut diasumsikan atau berasumsi atau beranggapan dipengaruhi oleh gaya gravity atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi karena memperkirakan atau mengasumsikan ada gaya gravitasi, maka perlu mengaktifkan nilai gravity tersebut. Jadi di bagian ini kenapa yang diisi adalah nilai Z, karena bisa dilihat di gambar Z itu arahnya dari mana. Coba misalkan kalau di sini ditampilkan Z-nya nilainya berapa nih? 9,81. 9,81 berarti coba lihat di tampilan gambar awal. Nah, terlihat ya gambar di layarnya ya. Iya kan, Pak. Ya. Jadi 9,81 melihatnya dari sini. Di sini yang ditulis tadi yang diisi adalah Z9,81. Artinya gaya gravitasi tersebut diasumsikan atau berasumsi searah Z karena arah vertikal, karena gaya gravitasi itu kan terjadinya vertikal, bukan dari kiri ke kanan tapi terjadi secara vertikal. Nah, di gambar ini yang vertikalnya itu adalah aksis X, jadi yang diisikan adalah nilai Z-nya Z yang
ini yang diisikan 9,81. Lalu yang lain X dan Y tidak memiliki gravity, diasumsikan nilainya adalah 0. Kemudian menampilkan default setting ini untuk outflow bisa ditampilkan seperti ini. Langkahnya define boundary condition, outflow, pilih velocity inlet dengan kecepatan 0,0189, 0,02189. Jadi kecepatan fluida yang mengalir atau yang bergerak, enter 0,02189 meter per second for velocity. Jadi kecepatannya adalah 0,02189 meter per second. Lalu diasumsikan nilainya adalah ini, konstan. Konstan itu tidak mengalami perubahan. Jadi setiap detik kecepatannya 0,0189, tidak mengalami perubahan. Nah, aktualnya atau kondisi aktualnya ini pasti mengalami perubahan atau mengalami fluktuatif, mengalami perubahan, bisa menjadi 0,03 atau berubah menjadi 0,1, berubah menjadi 0,24 dan seterusnya. Kondisi aktualnya seperti itu. Tapi di simulasi ini diasumsikan kondisinya konstan. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan atau alasan yang paling dasar kenapa CFD tidak bisa mengcover atau mendefine secara sempurna. Dikatakan sempurna itu artinya 100% untuk melakukan simulasi untuk melakukan simulasi kondisi yang sebenarnya. Jadi dari boundary condition atau kondisi batas inilah sudah bisa terbaca atau terlihat dari simulasi yang akan dikerjakan, bagaimana hasil yang akan diperoleh. Kemudian karena ini kondisinya konstan, ini bisa dirubah ke dalam bentuk unsteady atau tidak konstan, jadi mengalami perubahan. Hal ini bisa dilakukan, Anda bisa meng-create atau membuat sendiri model matematiknya seperti apa. Jadi untuk velocity magnitude bisa di-define menggunakan UDF, User Defined Function, yang diprogram atau dibuat dengan bahasa C untuk merubah nilai velocity magnitude. Misalkan katakanlah akan melakukan simulasi CFD dalam kondisi aktual itu akan beroperasi, misalkan beroperasi selama misalkan 10 menit. Nah, di 10 menit itu ini kan satuan meter per second. Nah, 10 menit, 10 dikali 1 menit berapa? 60 ya. 60 kali 10, 600 detik. Jadi dia akan kecepatan tersebut akan berubah-ubah selama 600 detik atau 10 menit. Ini bisa di-define menggunakan UDF, User Defined Function. Nanti saya bisa kirimkan itu bagaimana membuat atau meng-create UDF, User Defined Function, sehingga dia bisa memberikan nilai kecepatan yang fluktuatif untuk kondisi batas waktu tertentu. Pak, itu di aplikasi yang berbeda, Pak, user defined function-nya. Enggak, aplikasi masih sama.
menggunakan ini ANSYS Fluent masih sama, cuman Oh, bisa di situ juga. ya dia eksekusinya atau dijalankan menggunakan Notepad. Ya. Nah, jadi kalau di laptop atau di komputer atau di situ kan ada, kalau misalnya diketik Notepad yang filenya txt, Notepad, ketik aja di laptop, ketik not n Iya. not pad, nah, akhirannya yang akhiran d bukan t, Notepad. Nah, ngetiknya di situ, membuat skrip, codingnya di situ, membuat coding programnya di situ, di Notepad tersebut, membuat coding UDF yang ditulis dengan bahasa C, bahasa C. Lalu disimpan atau save as dengan extension, misalkan namanya unsteady. Nah, namanya itu unsteady titik C. Jadi unsteady titik C. Nanti diaktifkan di sini, dieksekusi di sini. Ketika dipilih klik konstan, nanti akan keluar muncul ada tulisan unsteady. Nah, itulah yang dipilih, velocity magnitude-nya. Dipilih unsteady, lalu klik OK. Jadi nanti akan bergerak atau simulasi tersebut akan dieksekusi menggunakan model kecepatan yang unsteady. Lalu selanjutnya kondisi batas lagi, ini diasumsikan ASH-nya konstan semua. Nah, ini di bagian ini ada tiga opsi ya. Spesiesnya konstan 0,4, 0,15, 0. Jadi diasumsikan konstan. Lalu yang dia pertanyaan balik lagi, apakah kondisi aktualnya itu konstan? Nah, itu belum tentu dipastikan apakah dia kondisi aktualnya itu konstan atau unsteady lagi atau berubah-ubah untuk nilai spesies mass fraction. Jadi misalnya mengalami perubahan, dibuat lagi model UDF-nya, user defined function-nya. Jadi ada buat sendiri, di-create model UDF, di-create di bagian itu, nanti pada saat diklik akan keluar unsteady untuk spesies mass fraction ASH, misalkan unsteady untuk spesies mass fraction CH3. Lalu selanjutnya mendeskripsikan atau mendefine kondisi batas temperatur. Jadi ada pilihan heat flux, kemudian ada temperatur, ada convection, radiation mix. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ada konduksi, nggak ada perpindahan panas secara konduksi, yang ada itu hanya konveksi dan radiasi, karena sesuai dengan nama toolsnya itu adalah CFD, Computational Fluid Dynamic. Jadi fluida itu akan bisa berpindah secara konveksi dan secara radiasi aliran panasnya. Tapi kalau misalnya aliran fluida itu bisa merambat melalui logam, nah itu lain cerita, karena di bagian ini nggak ada fluida bisa merambat atau berjalan, misalkan masuk ke dalam, merambat melalui medial unsur metal atau unsur logam, atau misalkan merambat atau berjalan melalui media kaca, gelas atau berupa kaca. Jadi CFD nggak mengeluarkan persamaan konduksi, tidak menampilkan persamaan model konduksi di bagian di bagian sini. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengamati berapa temperatur dari dinding, temperatur suhu dari reaktor yang tadi, masuknya atau programnya akan berpindah ke ANSYS, bukan ANSYS Fluent, tapi akan berpindah ke ANSYS Multifisik, atau pindah ke dalam bentuk software ANSYS CAE yang lain.
ANSYS apa? Karena ANSYS itu banyak sekali bagian-bagiannya, dibagi-bagi. Ada ANSYS untuk fluid dynamic, ya ini adalah ANSYS Fluent. Untuk fluid dynamic juga banyak lagi pembagiannya, ada ANSYS apa, CFA, kemudian Polyflow, Aqua, ANSYS Aqua, dan apa masih ada lagi. Nah, jadi kalau misalnya ingin melihat atau mengamati bagaimana kondisi konduksi atau perpindahan panas secara konduksi yang terjadi di sistem tersebut, berarti beralih atau berpindah ke software ANSYS yang multifisik. Jadi di multifisik itu bisa mengenerate atau meng-create simulasi 2 dimensi maupun 3D untuk kondisi yang proses perpindahan panas secara konduksi. Ya, balik lagi ke sini mengenai temperaturnya digunakan dengan satuan Kelvin, satuannya K, Kelvin. Defaultnya dari Fluent itu menggunakan K, Kelvin. Jadi kalau misalnya satuan aktualnya diketahui ada derajat Celcius, maka harus dikonversi dulu berapa derajat Celcius ke Kelvin, atau satuan ini yang dirubah secara langsung. Di bagian pengubahan ada define, unit, nanti ada pilih satuan C, satunya adalah Kelvin. Kemudian head generation, wall thickness diasumsikan 0, 0 semua, dan ini asumsi konstan, ini semuanya konstan. Dan pada bagian konstan ini masih bisa di-define atau dibuat UDF-nya, buat program codingnya atau pemrograman, dimasukkan di bagian sisi sebelah konstan ini, sebelah bagian konstan dimasukkan UDF. Lalu terus selanjutnya mendefinisikan kondisi batas untuk wall 4, ada tulisan wall 4, ini hanya pengkodean. Wall 4 itu hanya coding, jadi misalnya hanya penamaan. Wall dinding 1 katakanlah misalnya untuk sisi kiri, dinding 2 katakanlah untuk sisi kanan, dinding 3 untuk sisi atas, misalkan dinding 4 untuk sisi bawah. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, wall 4 nanti bisa di rename atau dirubah sesuai dengan namanya. Misalnya Anda rename sendiri wall, katakanlah wall strip kiri, berarti mendefinisikan dinding sebelah kiri. Wall strip kanan mendefinisikan dinding sebelah kanan. Wall strip atas dinding atas dan bawah, dan seterusnya. Jadi bisa dimasukkan berapa nilai moving wall atau stationary wall. Nah, di bagian ini diasumsikan wall-nya atau dindingnya bergerak, moving wall. Jadi di simulasi tersebut bisa menganggap dindingnya bergerak. Jadi bukan fluidanya yang bergerak, tapi wall-nya, dindingnya yang bergerak. Jadi kalau misalnya Anda membuat simulasi seperti simulasi simulasi blade atau simulasi turbin, yang bergerak itu kan turbinnya, bukan fluidanya. Nah, itu bisa di-define seperti ini menggunakan moving wall. Jadi mengaktifkan pilihan ini, moving wall. Jadi kalau misalnya mensimulasikan katakanlah dinding yang bergerak itu, misalkan contohnya kipas atau fan atau kipas angin. Yang bergerak itu kan kipasnya, blade-nya atau sirip dari kipas yang berputar. Bukan udara yang mengalir yang melintasi dinding kipas, tapi kipasnya yang bergerak. Jadi bisa dimasukkan berapa RPS, berapa RPS, rotasi per menit, radian per second, atau RPM atau RPS, berapa nilainya dimasukkan di sini. Speednya itu ada, kalau di bagian ini diasumsikan nilainya adalah 80 radian per second.
Kemudian motionnya absolut, lalu rotasi ada apa putaran berputar, lalu yang ini diisi nilainya 000 dan 1. Kenapa yang diisi adalah sebuah aksis Z nilainya 1? Karena dia berputar sesuai dengan apa gambar yang sebelumnya tadi ditampilkan. Itu yang bergerak adalah nilai aksis untuk subu atau arah Z. Jadi dimasukkan 1. Codingnya adalah 0 dan 1. 0 itu artinya diam, 1 artinya melakukan pergerakan. Jadi kalau misalnya pendefinisian 00000 ini diasumsikan dia statis atau diam, 1 itu bergerak. Jadi 0 1 0 1 0 1 0 diam, 1 bergerak, 0 0 0 diam, 1 bergerak dan nah, jadi kode-kode misalnya 5 berubah jadi 8 itu enggak. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kodenya atau kodenya 0 itu artinya statis, diam, kemudian 1 artinya bergerak atau apa berotasi dengan kecepatan ini 80 rate per second, 80 radian per second. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan, terus selanjutnya wall 4 ini mendefinisikan spesies. Ya, tadi spesiesnya itu bisa di-define atau bisa dipilih mekanisme reaksi. Jadi seperti apa reaksinya, mekanisme reaksi. Jadi bagaimana reaksinya. Nah, yang diaktifkan di sini adalah reaksinya itu, mekanisme reaksinya adalah gas out. Jadi diaktifkan di sini memilih gas out. Kemudian dipilih OK. Terus masih define model species, transport reaction, terus next. Nah, bagian solve atau penyelesaian, solving, solution control. Jadi tampilannya nanti untuk versi-versi yang terbaru ya kurang lebih sama seperti ini. Cuman bedanya kalau yang versi old version dengan new version, kalau yang new version biasanya ada tampilan tambahan lagi di bagian sebelah sisi lainnya. Jadi ada kotak dialog. Di bagian ini yang akan dieksekusi simulasi tersebut menggunakan persamaan ini, flow, ini equation, flow atau persamaan aliran. Kemudian ASH3, persamaan reaksi dari reaksi ASH3, GACH3, kemudian CH3 dan persamaan energi equation. Kemudian setelah dipilih itu, nah di bagian ini ada keterangan ASH31, GaCH31, CH31, energi 0,9. Ini adalah nilai-nilai yang menjelaskan ini. Untuk ASH3, nilainya menggunakan 1. Under relaxation factor, jadi faktor penghitungan. Jadi nanti bisa dilihat apa itu define arti dari relaxation factor. Nanti ketik aja di teori guide relaxation factor, nanti akan keluar
deskripsi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan ini relaxing factor. Yang dipergunakan di bagian ini asumsinya ASH3 relaxing faktornya 1, 1, 1 dan energi 0,9. Ini ada ketentuannya. Kenapa menggunakan angka 1, 1 dan 0,9? Jadi secara lebih detail atau komprehensifnya itu bisa dilihat range-nya dimulai dari berapa untuk memberikan input ini. Nilai-nilai 1, 1, 1, 0,9. Jadi kalau misalnya memberikan inputnya, katakanlah misalnya ASH3-nya itu dimasukkan 100, yang GA-nya itu 1000, CH3, itu ada ketentuannya. Tidak bisa memasukkan secara sembarangan atau secara acak-acakan atau secara random atau asal, karena ada ketentuan range-nya untuk ASH3 atau relaxing factor itu dimulai dari angka berapa sampai berapa. Karena kalau dimasukkan secara secara berbeda atau secara random atau secara acak atau secara asal, akan mempengaruhi hasil simulasi yang keluar, nanti akan berpengaruh terhadap output dari simulasi tersebut. Jadi yang perlu dilihat, yang pada bagian yang paling penting ketika Anda melakukan atau mengeksekusi CFD, setiap kotak dialog itu coba Anda lihat maksudnya apa fungsinya apa. Misalkan ada relaxation factor. Jadi ketika aja di teori guide-nya, teorinya relaxation factor itu apa sih, menjelaskan arti apa. Nah, kalau sudah dapat atau sudah mengerti artinya seperti ini, range-nya dimulai dari ini, ketentuannya seperti ini, oke, bisa dimasukkan nilainya 1 atau misalkan 0,5 atau 0,7 dan seterusnya. Kemudian sama juga seperti ini, discretization, ada pressure-nya diasumsikan standar, kemudian momentum, karena aliran fluida yang mengalir itu ada menghitung persamaan momentum. Persamaan momentum itu M dikali dengan V, massa dikali dengan kecepatan, artinya semakin besar kecepatan fluida yang mengalir, maka menghasilkan momentum yang tinggi. Atau misalkan massa fluida yang mengalir tersebut lebih besar, maka walaupun kecepatannya rendah bisa menghasilkan momentum yang tinggi. Dan jadi itu yang perlu dilihat, karena tanpa melihat ke dalam isi dari software tersebut, ya Anda hanya sebagai user, hanya sebagai pengguna, bukan sebagai author. Ya, analogi sederhananya seperti misalkan Anda menggunakan Microsoft Word, ya, mengetik di Microsoft Word atau mengetik di Office. Ya, misalkan menggunakan Times New Roman, hurufnya Times New Roman, kemudian kertasnya A4, kemudian paragrafnya, untuk maju paragrafnya katakanlah one space, 1 spasi, terus jarak antara baris 1 dengan baris kedua 1,5 dan seterusnya. Hanya sebagai pengguna, itu baru levelnya atau tingkatannya hanya baru sebagai pengguna, artinya bisa menggunakan rata kiri, rata kanan, Times New Roman. Nah, di bagian ini untuk lebih bisa tahunya bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai author. Author itu artinya sebagai penulis. Jadi kalau misalnya di Office atau Microsoft Word itu sebagai pengarang, bukan sebagai yang menggunakan sebagai pengguna Microsoft Word atau sebagai menggunakan komputer, menggunakan Office, tapi yang paling penting adalah berfungsi sebagai penulis atau berfungsi sebagai author atau pengarang dari tulisan tersebut. Jadi kalau hanya sebagai pengguna, ya hanya cuma menggunakan Office aja, menggunakan Word. Tapi kalau udah berfungsi sebagai tingkatannya sebagai penulis atau pengarang, dia tidak hanya mengerti cuma bagaimana menggunakan Office, tapi mengerti juga konten atau isi dari yang dituliskan tersebut. Sama halnya seperti ini, seperti
Kalau cuma klik misalnya flow diaktifkan, ASH diaktifkan, misalnya CH3 non-aktif, energi nggak perlu diaktifkan, terus Anda klik OK, terus running, iterasi, ya keluar, memang akan keluar hasil, simulasi itu akan keluar hasil. Lalu yang jadi pertanyaan balik, apakah hasilnya benar? Nah, itu belum tentu, karena Anda hanya melakukan klik atau melakukan klik memilih saja. Terus next solusi ini velocity inlet, compute from, proses penghitungan dimulai dari sisi sebelah mana atau di bagian apa dimulainya. Di bagian ini bisa dipilih opsi, bisa dihitung dari memulai dari velocity inlet misalkan dipilih, makanya velocity inlet, atau memilihnya itu dari pressure outlet atau dari saluran keluar. Nanti akan proses hitungan CFD itu akan mulai menghitung awalnya itu dari tekanan keluar. Dia akan hitung, akan lakukan iterasi atau pengulangan hitungan sampai dari pressure outlet sampai velocity inlet. Kalkulasi sampai berapa banyak iterasi dilakukan, misalkan sampai 1000 atau sampai 200. Kemudian solution solve, ini menampilkan grafik iterasi. Jadi di bagian yang paling penting ini adalah melihat grafik tersebut, grafik iterasi, apakah grafik ini menampilkan hasil yang konvergen atau yang tidak konvergen atau divergen. Jadi ketika ini diaktifkan, memilih cek atau checklist plot, maka akan tampil tampilan grafik iterasi tersebut. Kemudian ini adalah pilihan iterasi tersebut diasumsikan akan berhenti pada iterasi keberapa. Number of iteration diperkirakan 2000, tapi belum tentu bisa berhenti di 2000, bahkan bisa lebih 2100 atau 2500 atau 3000, atau dia akan berhenti di bawah 2000, misalkan di 200 dia akan berhenti iterasinya atau konvergennya, dia akan berhenti di 200, atau dia akan berhenti di misalkan di 1000. Number of iteration ini hanya input prediksi dari simulasi tersebut akan konvergen diperkirakan di 2000, di sebelum 2000 atau setelah 2000. Kemudian satu reporting interval diasumsikan 1, UDF profil update diasumsikan 1. Kemudian terus, lalu ini adalah yang tadi tampilan grafik iterasi, grafik residunya, iterasinya. Jadi yang dilihat grafiknya itu adalah seperti ini. Ada warna hitam, hijau, biru, kuning, kemudian ini warna biru cerah, kemudian ada warna merah, kemudian ada merah yang ada 2 warna merah. Yang dilihat adalah tren grafiknya. Tren itu artinya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu tren kecenderungan dari grafik atau kemiripan dari grafik. Ya walaupun grafik tersebut nggak pernah akan berhimpit atau nggak akan sama menempel satu garis. Yang dilihat adalah kemiripannya itu kecenderungannya yang untuk misalkan yang untuk warna hitam tren grafiknya dari iterasi pertama dia acak, kemudian turun dan landai turun. Kemudian yang warna merah start awal naik, kemudian turun dan turun. Inilah yang dimaksud dengan grafik tampilan konvergen. Konvergen itu artinya sama semua, trennya hampir sama, hampir mirip, serupa tapi tak sama. Jadi mirip, trennya mirip. Jadi naik
kemudian turun, naik, kemudian turun. Ini maksud dengan grafik konvergen, karena yang di simulasi CFD yang diinginkan adalah hasil simulasi yang konvergen. Jadi kalau misalnya mendapatkan, katakanlah, misalkan warna biru ya, warna biru tren grafiknya ini naik, kemudian turun, tapi tiba-tiba dia bukan turun, tapi pada pertengahan iterasi ke 800 dia berubah menjadi ke atas. Nah, ini kebalikannya, berarti bukan konvergen tapi divergen. Jadi ada apa? Perbedaan. Convert ini sama, kalau divergen berarti ada perbedaan. Perbedaan apa? Grafiknya dari yang umumnya turun, kemudian di bagian iterasi ke 800 itu mengalami perubahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa seperti itu, bisa menghasilkan yang divergen. Yang pertama, dalam penentuan kondisi batas atau kondisinya tidak pas atau tidak tepat. Kemudian pemilihan model matematiknya tidak sesuai. Jadi ketika dieksekusi dengan persamaan matematik tersebut, menghasilkan simulasi yang tidak bisa terselesaikan, tidak bisa dihitung dengan model persamaan tersebut. Ya, oke, baik. Terus post processing, jadi ada urutan ya secara general atau secara umum. CFD itu diklasifikasikan dari awal sampai akhir. Yang pertama itu adalah pre-processing, kemudian processing, dan terakhir adalah post processing. Jadi ada 3. Pre-processing itu artinya membuat gambar atau membuat model, itu adalah tahapan kelompok dari proses pre-process, itu artinya sebelum dilakukan proses. Jadi sebelum dilakukan proses itu menggambar dulu. Ya, jadi kalau misalnya CFD ya basic awalnya itu Anda harus memiliki basic dasar bisa menggambar. Harus bisa menggambar ya, karena kalau misalnya nggak bisa gambar, nggak bisa membuat gambar ya menjadi pertanyaan apa yang mau disimulasikan, karena gambarnya nggak ada atau modelnya tidak ada. Kemudian setelah digambar, processing mau dibuat seperti apa, diprosesnya bagaimana, di processingnya apakah didefinisikan kondisi batasnya seperti ini atau kondisi batasnya seperti apa. Nah, itu ke dalam masuk ke dalam proses processing. Kemudian bagian akhir post processing artinya menampilkan atau mengeluarkan hasil simulasi CFD tersebut. Bagaimana hasilnya yang akan ditampilkan. Pada bagian inilah post processing. Jadi bisa mengeluarkan atau menampilkan tampilan dalam bentuk grafik, kemudian tampilan dalam bentuk apa, kontur, kemudian tampilan dalam bentuk video, atau tampilan dalam bentuk apa, partikel track dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang masih bisa ditampilkan dalam simulasi CFD tersebut. Cuman yang belum diimprove ya, yang belum ada di bagian ini. Mungkin suatu saat bisa aja itu teknologi ini berkembang, atau teknologi ini dikembangkan atau diimprove. Misalkan di samping menampilkan simulasi CFD atau menampilkan simulasi berupa kontur atau berupa grafik, mungkin suatu saat atau di berikutnya CFD juga bisa menampilkan suara. Jadi misalkan Anda mensimulasikan aliran di dalam pipa. Misalkan aliran di dalam pipa, ketika alirannya tersebut alirannya laminar, bunyinya seperti apa, kemudian aliran turbulen, dia akan mengeluarkan bunyi seperti apa. Nah, itu bisa saja keluar
ada apa? Tidak hanya tampilan virtual atau tampilan apa namanya apa berupa gambar atau berupa video, bisa jadi nanti akan berupa audio visual. Jadi tampilan tidak hanya menampilkan gambar, tampilan apa? Tampilan gambar atau itu, dia juga bisa menampilkan suara. Nah, itu akan lebih apa ya? Lebih asik lagi, lebih menarik lagi ketika Anda bermain-main dengan software CFD. Terus bisa saja nanti suatu saat teknologi ini akan lagi berkembang terus, tidak hanya menampilkan suara, mengeluarkan suara, tapi bisa mengeluarkan aroma, mengeluarkan apa? Eh, mengeluarkan apa namanya aroma warna berupa bau, misalkan warna ketika mensimulasikan reaksi kimia. Wah, itu akan seru. Misalkan ada campur reaksi kimia bensin dengan campur solar terus disimulasikan, nanti dia akan mengeluarkan aroma seperti aroma parfum keluar dari apa? Dari perangkat tertentu. Oh, nanti ketika dicampurkan dia akan memberikan apa? Aroma bau atau apa? Penciuman yang variasi. Nah, model-model ini atau apa pengembangan ini kalau diamati atau dilihat teknologi ini belum ada yang apa mencoba mengembangkan. Nanti ya kalau ini bisa kita lakukan, yaitu bisa menjadi apa ya hal kebaruan atau keterbaruan dari improve pengembangan software CFD. Jadi tidak hanya mengeluarkan gambar visual, tapi bisa mengeluarkan suara. Jadi kalau misalnya mensimulasikan eh, pesawat tempur atau pesawat apa udara atau pesawat komersil atau mensimulasikan F1 mobil Formula 1 dengan kecepatan melaju katakanlah misalnya kecepatannya 300 meter per second 300 kilometer per jam. Nah, itu gimana kecepatannya? Kecepatan apa? Eh, mobil balap tersebut. Nah, itu akan mengeluarkan suara yang jelas. Karena dia akan mengeluarkan suara. Nah, suara itu seperti apa? Nah, itu akan lebih apa ya? Lebih improve lagi, lebih menarik lagi karena sampai saat ini belum ada teknologi software yang bisa menginclude atau menggabungkan itu semua. Jadi tidak hanya mengeluarkan gambar, suara, tidak hanya mengeluarkan gambar, video dan lain sebagainya, tapi bisa mengeluarkan suara dan bisa mengeluarkan aroma apa namanya penciuman. Jadi untuk reaksi tertentu bisa mengeluarkan aroma-aroma tertentu. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya post processing. Nah, ini adalah tampilan control static temperatur berupa apa namanya? Berupa gambar berwarna, ada gambar merah, kuning, biru dan lain sebagainya. Yang ditampilkan adalah satuan Kelvin dengan temperatur, static temperatur. Lalu deposition rate. Nah, deposition rate itu dengan satuan kilogram per meter kuadrat second. Jadi kecepatan rata-rata untuk apa namanya fluida tersebut dengan satuannya ini kilogram. Percepatan massa per meter dengan dalam satuan luas ya, satuan luas meter kuadrat, satuan luas. Lalu ini ada post processing, control surface, terus post processing, ya ini penampilan atau pengubahan post processing.
Terus surface deposition, topografik. Oke, baik. Ini adalah summary-nya seperti ini. Jadi dari hasil simulasi yang dikerjakan tadi, dia mensimulasikan the main focus of this tutorial in grid modeling of macroscopic gas flow, heat and mass transfer, species distribution, and chemical reaction. Nah, jadi ada reaksi kimia. Nah, ini yang menarik nih yang tadi. Kalau misalnya software tersebut sudah bisa menggabungkan antara reaksi kimia dengan aroma atau udara atau warna penciuman atau warna bau yang dihasilkan dari reaksi kimia. Ini pasti akan lebih menarik karena banyak sekali yang akan menggunakan software CFD, seperti nanti akan mencoba mengembangkan pembuatan parfum, misalkan untuk pengembangan obat-obatan dan lain sebagainya, karena aroma penciuman itu bisa digunakan dalam ilmu kedokteran, medicine, itu bisa digunakan sebagai media untuk melakukan relaksasi atau membuat seorang menjadi lebih rileks dan menjadi lebih tenang dengan aroma-aroma tertentu. Itu akan lebih menarik lagi, lebih berkembang lagi. Mungkin suatu saat bisa saja seperti itu, teknologi akan terus berkembang untuk software CFD ini. Untuk pengembangannya seperti mengembangkan suara, kemudian mengembangkan aroma penciuman. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita balik lagi ke versi yang sudah pernah yang sudah diinstal. Nanti Anda coba trial ya di rumah. Ini jadikan PR. Karena kalau misalnya hanya melihat atau membaca, tidak pernah dicoba atau tidak pernah dilakukan, ya Anda tidak akan pernah tahu know-how atau rahasia dari ilmu CFD tersebut. Jadi hanya cuma melihat aja, tapi nggak pernah dicoba dilakukan atau dikerjakan secara membuat simulasinya, ya hanya melihat, jadi nggak akan pernah tahu bagaimana CFD bekerja. Nah, nanti di bagian ini e-book layarnya sudah bisa ditampilkan ya. Untuk tampilan layarnya sudah keluar ya. Jadi nanti coba dibuat simulasi menggunakan CFD untuk capture 11 using single rotating. Jadi using single rotating reference frame di capture 11 ini seperti ini. Kalau yang sebelumnya modelnya agak berbeda, tapi lihat aja model yang seperti ini tampilannya. Nanti lihat seperti itu. Kemudian, nah ini tampilannya seperti hasilnya begini tampilannya. Kemudian yang tadi sama seperti pressure base, density, terus tahapnya. Terus ini adalah grafik iteration grafik.
display velocity vector ya, dan apa vektornya. Kemudian terus seperti itu ya. Ya, jadi nanti coba dibuat simulasinya, lalu yang dijadikan variasi adalah menggunakan variasi NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi yang divariasikan adalah di bagian sini kalau misalnya ini tinggi, nah flow, kemudian rotating yang divariasikan adalah di bagian ini. Berapa RPM, rotation per menit. Jadi yang divariasikan adalah yang ini, menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi nanti divariasikan, misalkan akhirannya ada misalkan 13, atau misalnya akhirannya 15, itu nanti bisa dituliskan di sini, diganti menjadi angkanya menjadi 13 atau menjadi 15. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, atau bagaimana prosesnya, lihat aja langkahnya atau stepnya seperti ini. Terus kemudian tampilannya seperti ini ditampilkan. Terus nanti hasilnya, nanti Anda coba berikan narasi atau berikan penjelasan mengapa bisa mengeluarkan atau menampilkan tampilannya seperti ini untuk nilai. Contour of static pressure untuk tekanannya, maksimumnya atau maksimalnya, kenapa dia terjadinya maksimumnya di titik ini atau di zona ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa di zona ini tidak di zona ini. Nah, itu ada penjelasannya. Nah, itulah yang coba Anda berikan narasi atau berikan deskripsi atau analisanya kenapa seperti itu. Karena di CFD atau di simulasi, yang bagian yang paling penting juga, yang termasuk yang paling penting adalah membaca grafik, kemudian membaca kontur, kemudian membaca video atau gerakan animasi. Jadi berupa animasi. Jadi kalau misalnya dianimasikan, ini kan berupa tampilan statis, gambar statis. Kalau misalnya berupa gambar animasi, ini akan bergerak ini. Warna merah ini akan berpindah ke sini atau dia akan berpindah sini, kemudian ada warna biru. Nah, itu tampilan berupa video. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, yang tadi yang presentasi pertanyaannya dituliskan di PPT PowerPoint, kemudian di bawahnya dituliskan jawabannya apa tadi yang diberikan jawabannya, lalu upload dan kirim di Edmodo untuk hasil presentasi yang dijelaskan tadi. Oke, baik. Sebelum kelas berakhir, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelasnya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan pertemuan awal, dilanjutkan
atau dimulai tugas kelompok yang akan melakukan presentasi kelompoknya.